Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan studi kasus layanan jaringan berbasis hotspot. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Natasha Wulan Prasetya dengan NIM 23040063 dan rekan saya. Saya Karisma Amanda Putri dengan NIM 23040066. Saya Benga Prilia dengan NIM 23040083. Kita masuk ke VirtualBox, lalu buat 3 virtual machine. Yang pertama Windows, yang kedua Mikrotik, dan Linux. Kedua, setting Mikrotik di bagian network, pilih adapter 1, klik the adapter, lalu atur opsi lainnya sesuai instruksi berikut. Setting Mikrotik di network, pilih adapter 2, internet web network, atur opsi lain sesuai instruksi, lalu klik OK jika selesai. Yang selanjutnya, setting Linux dan Windows di bagian network, pilih adapter 1, internet network. Klik Start pada OS Mikrotik. Login dengan username dan password yang telah ditentukan hingga muncul tampilan yang sesuai. Lalu masuk ke bagian interface, ubah nama Ether 1 menjadi internet dan Ether 2 menjadi hotspot. Pastikan setiap nama sesuai fungsi masing-masing. Ether 1 untuk koneksi internet, Ether 2 untuk hotspot. Langkah ini membantu mempermudah identifikasi jaringan. Selanjutnya, buka DHCP client dan klik icon plus untuk menambahkan pengaturan baru. Setelah itu, 1. Klik Apply untuk menerapkan konfigurasi. 2. Pilih Enable untuk mengaktifkannya. 3. Klik OK untuk menyimpan perubahan. Jika semua langkah di atas telah dilakukan, tampilan layar akan sesuai dengan pada gambar yang diberikan. Untuk langkah berikutnya, 1. Buka menu IP dan pilih address. 2. Klik icon plus untuk menambahkan alamat IP baru. 3. Masukkan IP dengan 192.168.46.1/24 untuk interface hotspot. 4. Kemudian masukkan IP dengan 192.168.1.82/24 untuk interface internet. Pastikan setiap alamat IP sesuai dengan fungsi interface-nya agar koneksi berjalan lancar. Langkah selanjutnya, pilih menu IP di bagian antarmuka Mikrotik. 2. Dari menu yang muncul, pilih opsi DHCP server untuk mengatur server DHCP. 3. Setelah itu, klik tombol DHCP stop untuk memulai proses pengaturan DHCP. 4. Pada langkah pengaturan, pilih interface hotspot yang sudah kita konfigurasikan sebelumnya sesuai dengan tampilan yang telah disiapkan. Dengan mengikuti langkah ini, kita akan mengkonfigurasi server DHCP untuk interface hotspot yang telah diatur. Selanjutnya yaitu buka IP DNS lalu atur DNS sesuai instruksi yang diberikan. Klik IP hotspot server. Pilih hotspot setup, atur hotspot interface ke hotspot, lalu klik next hingga selesai. Tampilan akan sesuai dengan gambar yang di samping. Selanjutnya yaitu langkah-langkah untuk mengatur server profil pada hotspot. Yang pertama yaitu pilih opsi server profil. Yang kedua, double klik pada hotspot server profil untuk membuat pengaturannya. Yang ketiga, di dalam pengaturan tersebut masukkan nilai rate limit untuk mengatur kecepatan bandwidth sesuai kebutuhan. Yang keempat, setelah selesai mengatur rate limit, klik apply untuk menerapkan perubahan. Yang kelima, klik OK untuk menyimpan pengaturan tersebut. Dengan mengikuti langkah-langkah ini, kita akan berhasil mengatur batas kecepatan bandwidth pada hotspot. Selanjutnya, klik user. Kemudian klik icon plus untuk menambahkan pengguna baru. Masukkan nama pengguna untuk hotspot dan tentukan password. Setelah itu, klik apply untuk menyimpan, lalu klik OK untuk menyelesaikan.
Kemudian masuk ke sistem Windows yang sudah berjalan di VirtualBox. Karena sebelumnya kita telah mengkonfigurasi DHCP pada Mikrotik, maka sistem Windows secara otomatis akan mendapatkan alamat IP tanpa perlu menambah manual. Jadi kita tidak perlu mengatur IP address secara terpisah karena sudah disalurkan oleh DHCP. Dengan pengaturan ini, koneksi jaringan akan terkonfigurasi secara otomatis. Kemudian buka browser di sistem Windows, kemudian masukkan alamat IP hotspot yang sudah kita atur sebelumnya di Winbox, yaitu 192.168.46.1. Setelah itu, kita akan diarahkan ke halaman login hotspot, masukkan username dan password yang telah dibuat sebelumnya. Untuk mengakses halaman tersebut, dengan melakukan ini, kita dapat mengonfirmasi apakah pengaturan hotspot dan login berhasil dilakukan. Selanjutnya, setelah login, tampilan akan sesuai dengan pengaturan yang telah dilakukan sebelumnya, menunjukkan status koneksi dan pengguna aktif. Setelah menghidupkan Linux di VirtualBox, saya memasukkan password yang telah diatur sebelumnya untuk masuk ke sistem dan melanjutkan konfigurasi. Kemudian setelah berhasil melakukan login ke sistem, tampilan akan muncul di layar akan sesuai dengan gambar yang tertera pada gambar tersebut. Selanjutnya, pertama, buatkan file yang akan dibagikan ke sistem Linux di dalam Windows. Kita dapat membuat folder baru atau file biasa, misalnya dengan nama Linux Share. Selanjutnya, buatlah file atau folder di Linux yang akan digunakan sebagai tempat penerima data. Misalnya, buat folder baru dengan nama Windows Share. Folder ini akan menjadi tujuan bagi file yang akan dibagikan dari sistem Windows. Kemudian tekan Ctrl Alt T untuk membuka terminal di Linux, lalu klik perintah yang diberikan untuk melanjutkan proses. Perintah yang dimasukkan di cmd digunakan untuk membuat sebuah file dengan nama monshare.sh. File ini akan berfungsi sebagai script untuk melakukan mount atau menghubungkan folder yang dibagikan antara Windows dan Linux. Pertama, buka file yang telah kita buat dengan mengklik open pada file tersebut. Setelah file terbuka, tambahkan perintah yang telah disediakan sebelumnya sesuai dengan instruksi. Kemudian, klik kanan pada file tersebut dan pilih properti. Di jendela properti, cari opsi executable dan aktifkan opsi tersebut, seperti yang ditunjukkan pada gambar. Kemudian buka menu cmd di Windows atau terminal di Linux, kemudian masukkan perintah yang telah disediakan sesuai dengan instruksi. Untuk menguji proses sharing folder, langkah pertama adalah menambahkan file ke dalam folder yang telah dibagikan di Windows. Setelah menambahkan file di folder Windows, periksa folder yang sama di Linux. Jika sharing folder berhasil, file yang ditambahkan di Windows akan muncul di Linux, menandakan bahwa proses sharing berhasil. Untuk menghubungkan Linux ke internet, buka browser dan masukkan IP hotspot yang telah diatur di Winbox. Kemudian, login menggunakan username dan password yang telah dibuat untuk mengakses jaringan. Sekian dulu presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.